Kalau yang SEM Israel itu jumlah sampelnya itu lebih besar, coba. Kalau kita lihat di sini di tabel ini kan 200 sampai 800 ya sampelnya. Ya, artinya sampel besar. Sampel besar itu yang Israel itu, yang SEM itu biasanya menggunakan yang sampel besar. Ya, nah makanya ini sering menjadi alternatif SEM PLS itu. Alternatif kenapa? Karena misalnya kita riset tesis disertasi atau penelitian gitu ya. Awalnya kan mungkin bisa 100 ke atas ternyata, atau 200, tapi ternyata berjalannya waktu karena satu lain hal respondennya sedikit gitu ya, misal sampelnya masih di angka 80 misalnya gitu ya, nggak naik-naik gitu ya, sementara waktu sudah mepet. Nah itu kan kadang-kadang begitu ya, jadi problem dengan sampel. Nah itu SEM PLS bisa menjadi solusi seringnya gitu ya, sering menjadi solusi karena ya tadi jumlah responden kalau 400-500 kan mungkin waktunya juga lama ya, misalnya apalagi 800 ya kan, ini kan pasti lama kalau banyak begitu. Nah kemudian hubungan indikator konstruk latennya, artinya variabel laten dengan variabel observe-nya itu, indikatornya itu, kalau PLS itu reflektif maupun formatif, ya dua-duanya bisa. Tapi kalau yang Israel, yang SEM-nya itu reflektif, jadi cenderung lebih reflektif, bukan formatif. Tadi ya, reflektif itu artinya merefleksikan gitu ya. Ya artinya tidak sembarang indikator sebenarnya, lebih sulit. Makanya tadi mungkin secara teori dan seterusnya gitu. Lebih rigid, lebih susah sebenarnya. Penentuan indikator dan seterusnya, demikian juga penentuan pengolahannya ya, pengolahan sintak di software itu lebih ribet gitu ya, lebih tricky. Itu nomor 5. Dan nomor 6, kompleksitas model. PLS itu mampu menangani hubungan yang sangat kompleks ya. Bisa terdiri dari 100 konstruk laten, coba 100 laten. Laten berarti kan variabel latennya 100 ya. Dan 1000 variabel manifest dan 1000 indikator ya. Indikatornya 1000 sampai 1000. Gitu ya kalau yang PLS. Sementara kalau yang SEM Israel itu kurang dari 100 variabel. Jadi lebih, karena kalau terlalu banyak nantinya secara statistik jadi ribet dan seterusnya, dijelimet lah kalau yang Israel itu. Ya, ini untuk kompleksitas model. Nah, yang ketujuh untuk teori, kebutuhan teori, ini fleksibel, optimal pada prediksi dan akurasi model. Itu untuk yang PLS. Nah, tapi kalau yang Israel seperti saya bilang, itu asumsi dan dasar teorinya harus kuat itu. Asumsi teorinya dan dasar teorinya itu harus kuat. Ya artinya tadi misalnya siapa Pak Sri, demikian juga tadi siapa ini ya Syamsul tadi ya, memang kalau teorinya masih dalam kerangka pengembangan misalnya, atau memang rujukannya belum ada misalnya, atau mungkin belum terlalu kuat teorinya, nah itu PLS itu lebih preferable daripada yang SEM biasa, yang SEM Israel gitu ya. Karena tadi SEM Israel itu, SEM yang kovarian itu, dia asumsinya harus kuat, teori dasar teorinya juga kuat gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang nomor 8, identifikasi modelnya rekursif dan juga non rekursif. Ya, itu penjelasannya gimana ya? Rekursif itu spesifik gitu ya, modelingnya tuh spesifik. Tapi kalau yang SEM Israel itu algoritma covariant based SEM itu hanya menangani model yang rekursif, hanya rekursif saja. Tapi nanti coba di ini aja apa bedanya rekursif dan non rekursif. Ini memang spesifik sekali di statistical ya, bahasa statistik atau bahasa pemodelan ini ya. Nanti rekursif dan non rekursif. Ya kalau yang SEM PLS dua-duanya, tapi kalau yang ini hanya rekursif. Jadi beberapa ada kelebihan kekurangan ya. Jadi masing-masing itu tidak bisa kita, ini lebih bagus, nggak gitu. Gimana riset kita? Oh kalau sedikit sampelnya itu PLS lebih bagus. Oh kalau ini saya sudah banyak nih sampelnya 200-300, biar bagus ya. Itu mungkin yang SEM Israel bagus karena nanti kan lebih robust, lebih statistikal, tesnya lebih banyak gitu. Oh teorinya saya belum begitu kuat. Oh, udah itu berarti PLS.
Tapi kalau teorinya sudah jadi, udah ini gitu ya, udah memang sudah sudah ada dan sudah dasar sudah kuat. Nah itu mungkin yang listnya lebih dipilih. Tetapi tidak mesti. Kalau kalau bisa saja pakai dua-duanya juga bisa saja gitu. Bisa saja misalnya gini contohnya. Teorinya sudah kuat misalnya ya. Tapi mau pakai SEM-PLS nggak apa-apa juga. Nggak masalah gitu. Tapi lebih baiknya yang ini gitu sih ya. Tidak menjadi nggak boleh, tidak begitu, tetapi lebih preferable lah gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya nomor 9, uji goodness of fit-nya ya kan, uji robust test modelnya sudah bagus itu kalau di PLS itu sedikit, parameter itu sedikit, parameter goodness of fit-nya yang memperlihatkan model ini bagus atau tidak, sudah bagus, sudah fit atau tidak, itu lebih sedikit parameternya. Tapi kalau yang covariant base, yang list rail itu lebih banyak. Tadi kan ada NNFI, AGFI, GFI, pokoknya banyak banget. Ada sampai belasan ya, nilai statistikalnya ya. Statistical goodness of fit testnya. Nah, nomor 10, perbedaannya adalah kekuatan taksiran parameter KLSM itu konsisten ketika jumlah sampel meningkat. Jadi kalau sekian ditambah misalnya 80, ditambah jadi 150, ditambah jadi 200 itu relatif sama gitu hasil itu, konsisten untuk prediksi parameternya. Tapi kalau list rail semakin banyak itu semakin bagus. Misalnya kita pakai list rail, SEM list rail ya. Awalnya 200. Nah, ditambah jadi 300 misalnya. Nah, itu jadi lebih bagus. Jadi lebih baik model itu. Gitu. Ya, jadi itu kekuatan taksiran parameternya atau prediksi parameternya. Nah, nomor 11 itu ada skor variabel laten itu secara eksplisit diestimasi, tapi kalau yang listral itu indeterminate, tidak ditentukan ya. Nah, itu ya saya juga maaf nih kurang tak paham semua juga. Nah, yang terakhir implikasi optimal untuk ketepatan prediksi yang PLS, tapi kalau untuk yang listral itu optimal untuk ketepatan parameter. Jadi makanya parametrik. Makanya kalau listral itu parametrik, tapi kalau yang PLS itu non parametrik. Kalau saya umpamakan sedikit, kalau mengukur efisiensi itu, kalau yang DEA itu kan non parametrik. Nah, DEA itu mirip dengan PLSM. Tapi kalau SFA ada namanya, metode SFA, Stochastic Frontier Approach, untuk mengukur efisiensi itu parametrik. Jadi itu ada plus minus. Dua metode itu plus minus untuk mengukur efisiensi. Jadi ini juga sama. Nah, lalu bagaimana mana yang lebih baik? Nah, kalau saya sih sesuai misalnya gini, saya ada riset dan memang riset ini dananya ada, itu bisa saja kan yang responden banyak kan, mungkin 300-400 gitu ya. Nah, udah saya pakai yang listral kan bisa ya, covariant base, karena kan dia lebih robust lah hasilnya. Tapi tadi riset pribadi atau mungkin skripsi, itu udah nggak usah ribet-ribet, ya udah PLSM sudah oke. Jadi tergantung riset kita itu seperti apa kondisinya gitu ya terkait penelitian kita gitu. Jadi nah ini bisa menjadi gambaran apa perbedaan antara